Assalamualaikum Pak Abu, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu aktivitas Pak Abu. Tujuan saya kesini adalah untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Boleh Pak Abu ya? Ya, silakan. Kita langsung mulai saja Pak Abu ya. Jadi ini tentang dilematika etika dan bujukan moral. Jadi selama ini bagaimana Pak Abul dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Ya. Iya. Jadi begini, di kurikulum Merdeka ini kan kita juga harus mengetahui, harus melakukan analisis konteks. Nah, analisis konteks ini dilakukan oleh tim pengembang kurikulum. Jadi kami di sini membentuk tim pengembang kurikulum untuk menganalisis lingkungan yang ada di sini, termasuk adat istiadat yang berkembang di lingkungan sekolah. Jadi begitu. Jadi kami mengetahuinya melalui hasil dari evaluasi, hasil dari analisis konten tadi. Dari hasil analisa ya Pak Irman ditentukan bahwa ini dilema etika ini dan ini adalah bujukan moral gitu ya Pak. Kemudian Pak Abul, selama ini bagaimana Pak Abul menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Tentu untuk mengambil satu keputusan ini saya lakukan tidak serta-merta. Artinya saya tidak membuat keputusan sendiri. Kami tim kami termasuk otoritas ini mengambil keputusan ini berdasarkan data-data yang kami siapkan dulu. Jadi kami menganalisa dulu apakah kasus yang sedang dihadapi ini benar atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi mengumpulkan fakta-fakta dulu ya Pak, Ya, kemudian dianalisa bersama tim ya Pak ya. Ya, baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Abu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya ya mulai dari identifikasi dulu. Ya. Identifikasi, kemudian kami juga melakukan uji apakah ini benar atau salah. Ya. Kemudian kami juga melakukan perbandingan mana yang lebih penting atau mana yang lebih mendesak. Langkah-langkahnya sepertinya sudah pas ya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Abul anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika Pak Abul? Kami di sini membuat keputusan itu rata-rata karena faktor peduli kita, yaitu peduli terhadap kebiasaan yang ada, kemudian peduli terhadap kelompok-kelompok yang sedang melakukan sesuatu yang harus kita segera ambilkan keputusan. Berarti sistem kekeluargaan juga Ya. berpengaruh ya Pak Abul ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama untuk dilema etika ini Pak Abul? Tantangannya ini sebenarnya ada dua, dari internal sendiri atau juga dari eksternal. Kadang kita di luar maupun di dalam menginginkan sekolah mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi harus mengabaikan hal-hal lain. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang juga mendesak. Ini yang kadang menjadi tantangan tersendiri. Mungkin bisa diberikan contohnya mungkin Pak Abul. Contoh misalnya ketika ada anak yang diajak orang tuanya ke Jakarta. Secara aturan kita kan tidak boleh. Tetapi karena rasa peduli kami kepada keluarganya, karena keluarganya membutuhkan tenaga untuk dipekerjakan di sana, maka tetap kami izinkan.
itu juga merupakan dilema etika itu Pak. Ya. Kemudian apakah Pak Abul memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, atau apakah Pak Abul langsung menyelesaikan masalah itu di tempat gitu loh? Gimana Pak Abul? Itu tergantung persoalannya. Kalau persoalan itu tidak terlalu rumit, maka langsung diselesaikan di sana. Tapi kalau persoalan itu agak rumit, maka diberi waktu sekitar 1-2 hari untuk menentukan keputusannya. Berarti tergantung dari berat Tingkat ringannya kerumitan dari persoalan. Kemudian Pak Abul, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Abul dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu tim kami itu yang selalu membantu kami. Jadi dikerjakan bersama tim itu Ya, ya Pak. Jadi Pak Abul tidak bekerja sendiri, Saya tapi tidak bekerja sendiri. bersama tim. Ya. Ini yang terakhir ini Pak Abul. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Abul petik dari pengalaman Pak Abul selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama untuk dilema etika? Ya. Ternyata dalam pemerintahan, termasuk dalam dunia pendidikan, kita tidak boleh terlalu kokoh dengan aturan yang berlaku. Ada hal-hal yang perlu kita sikapi dengan lebih bijaksana lagi, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan di belakang hari. Jadi hal-hal yang saya petik di sini adalah bahwa kita tetap ada di atas aturan, tetapi ketika pada kasus-kasus tertentu kita tetap akan memberikan toleransi. Berarti kita tetap harus ada rasa peduli terhadap lingkungan, terhadap rekan kerja juga ya Pak Abul. Terima kasih Pak Abul atas waktunya. Terima kasih. Saya mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melakukan wawancara dalam rangka pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Assalamualaikum Pak Eko, Pak saya pagi. Terima kasih. Kita mulai mengganggu ya Pak di sela aktivitas Pak Eko yang luar biasa sibuknya ya. Karena tujuan saya ini melakukan wawancara dalam rangka pengambilan keputusan selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pak Eko, saya ingin bertanya. Kalau pertama gini, dilema etika itu kan sebenarnya tidak ada yang salah. Jadi apapun itu sebenarnya sah saja. Selama ini, bagaimana Bapak karena itu dapat dilema etika, mengidentifikasi kita punya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan terhadap moral? perasaan orang lain. Kalau pertama gini, dilema etika itu kan sebenarnya ada orang lain. Itu walaupun tidak ada yang salah, itu tidak ada masalah sebenarnya. Jadi apapun cuman itu sebenarnya sah saja, kelihatannya benar. Tapi saya ingin dilema etika, ya kita punya yang pertama kedilemaan. Jadi terhadap perasaan orang lain, atau terhadap dampak atau gerakannya terhadap orang lain, sebenarnya walaupun keputusan diambil nggak ada masalah. Jadi ketika saya bertemu dengan teman-teman itu kan pertama kali, ketika saya bertemu dengan masyarakat orang tua, saya punya prinsip dalam juga dasar sekolah yang pertama saya tahu layak dikasih inovasi. Jadi sebelum saya mengambil suatu apa yang kalian rasakan apapun, baik itu rasa kondisi awal, nggak suka, nggak senang atau apa. Jadi ketika saya bertemu dengan teman-teman saya pertama kali, dan konsekuensi saya menerima apapun yang disampaikan mereka, maka saya sampaikan kepada mereka. Ayat itu yang komitmen yang saya jaga pertama. Dengan apa yang kalian rasakan, saya mengambil berdasarkan kebiasaan, nggak suka, nggak senang atau apa. Dalam salah satunya adalah sebagai saya, dan konsekuensi saya menerima apapun contoh yang disampaikan mereka.
waktu pembangunan komunikasi yang di Kota Jasa pertama kali demikian, ketika saya mengambil suatu keputusan itu tidak semua masyarakat bisa menerima dengan baik. Dalam salah satunya adalah awal di sekolah ya tidak ada. Kenapa masyarakat tidak bisa menerima dengan baik? Semua contoh ada beberapa dari masyarakat yang punya waktu pembangunan SMP di Kota Jasa pertama kali kayak punya toko kepingin laku. Itu tidak semua masyarakat bisa menerima dengan baik. Mereka yang sebagai pekerja ingin bekerja juga di sana. Jadi macam-macam. Kenapa masyarakat tidak bisa masyarakat agar mereka ada beberapa dari masyarakat yang punya interest. Toh itu pun juga nggak bisa saya akomodasi semuanya. Toko mas saya bukan pelaksana pembangunan, mereka yang sebagai pekerja ingin bekerja juga di sana. Jadi sehingga yang saya ambil adalah triknya masyarakat agar mereka bisa dilibatkan dari jasa untuk bisa bertemu. Toh itu pun juga nggak bisa saya akomodasi seluruhnya karena saya bukan pelaksana pembangunan. Saya sampaikan pelaksana pembangunan, mengulas pelaksanaan apa. Sehingga yang saya ambil adalah langkah awal bahwa mengapa sih saya minta bahwa di sini harus dibangun sekolah untuk bisa apakah saya harap apakah asik dan sebagainya para perwakilan masyarakat saya sampaikan pada masyarakat bahwa di sini dari APK yang mana sekolah dibutuhkan adalah sekolah setingkat SMP. Di situ saya akan berasal dan pemerintah mengakomodir itu dan mengapa sih sekolah di sini kok di sini harus dibangun sekolah. Ketika sekolah terbangun, apakah dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan oleh masyarakat? Terserah masyarakat. Soalnya pemerintah hanya memenuhi. Saya sampaikan pada dasar dari bahwa di sini dari APK yang saya butuhkan sebagai penanggung jawab setingkat dalam mengawasi dan pemerintah mengakomodir itu dan akan membangun sekolah di sini. Dan apabila di tengah jalan ketika sekolah terbangun, ya silakan dimanfaatkan ya dimanfaatkan. Saya sampaikan pada pemerintah terserah masyarakat. Soalnya pemerintah hanya memenuhi saya sebagai penanggung jawab. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Pak Eko menjalankan pengambilan keputusan di dan apabila di tengah jalan masyarakat terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kuncinya di komunikasi ya. Tadi saya sampaikan sebelum saya melakukan apapun. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Pak Eko menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Eko, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul, iya. Tadi saya sampaikan sebelum saya melakukan apapun ya, yang saya lakukan adalah komunikasi, memikirkan contoh. Ada pedagogi dan sebagainya menurut saya misalkan yang kurang baik kategori ini bukan berarti saya pada mereka dalam bekerja melakukan secara bisa untuk apapun memungkinkan atau sebagainya. Saya yang pertama adalah berkomunikasi memikirkan karena apakah Anda memahami dalam artian kurang baik yang Anda. Nah, ini bukan berarti saya pada mereka karena ketika mereka jalan masuk melakukan jalan masuknya Anda untuk apapun tidak. Yang saya lakukan pertama kenapa Anda jalan kasih dengan saya tanya apakah dengan jalan masuk itu membuat Anda lebih enak, apakah Anda membuat Anda lebih nyaman atau seperti apa Anda lakukan. Itu semua saya komunikasikan. Katakanlah ketika mereka jalan masuk, jadi saya ajak mereka jalan masuknya Anda untuk memposisikan diri mereka sebagai saya juga. Nah, terus kenapa kok Anda jalan masuk? Dan saya juga memposisikan saya sebagai mereka juga membuat Anda lebih enak. Kalau saya nggak masuk kenapa? Membuat Anda lebih nyaman atau seperti yang banyak kemungkinan gitu. Itu semua saya komunikasi. Saya ingin menggali di sana. Ketika saya ingin apa memposisikan diri mereka sebagai saya apa solusinya? Dan saya juga memposisikan orang sebagai mereka juga. Kalau saya nggak masuk sudah melakukan proses coaching ya sebenarnya Pak Eko ini ya, luar biasa ini. Ya. Saya ingin menggali di sana. Kemudian Pak Eko,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Eko lakukan ketika sekarang? kemudian apa solusi yang di awal memang, dan itu bisa saya lakukan ketika saya ada terbiasa dengan supervisi klinis. Jadi sudah melakukan proses coaching ya sebenarnya Pak Eko ini ya, luar biasa ini. Ya. Kemudian Pak Eko, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Eko lakukan selama ini? Yang di awal memang tentu harus saya terbiasa dengan supervisi klinis. Saya sarankan teman-teman saya kalau supervisi klinis itu bahwa supervisi yang saya itu bukan menjelaskan di sekolah saya. Jadi saya sarankan harus supervisi dan kapanpun memang secara positif itu saya terbiasa supervisi itu harus tercapai. Itu harus mengetahui dan seperti itu. Contoh misalnya, saya sarankan teman-teman saya kalau ketika bahwa supervisi saya lakukan itu bukan di kelas guru ini harus 14 rame yang saya adalah supervisi dari awal 14 rame itu kenapa? Itu saya rame ada ya rame karena proses belajar atau memang rame ada gurunya. Ketika ada sesuatu yang di luar guru harus 14 rame di situ biasa jalan karena saya akan lewat di kelas karena rame itu kenapa? Karena ada ya rame karena proses belajar atau memang rame nggak ada gurunya. Jadi setelah biasa karena menikah ada gurunya lewat saya sampaikan. Jadi ketika ada sesuatu yang menarik ngobrol ada sesuatu yang perlu saya perbaiki yang selalu ada gurunya saya akan menyampaikan dalam artian bukan memanggil guru dalam konteks menyalahkan waktu belajar apapun. Jadi sudah jarang teman-teman ngobrol dengan saya. Bahkan sebelum saya ngajak ngobrol mereka ngajak ngobrol dulu. Yang satu contoh ya, karena saya teman mau mengajarkan di kelas tentang pembelajaran tertentu, kemudian dia kesulitan metodenya. Dan gak jarang katanya ngobrol dengan saya. Bahkan sebelum saya ngajak ngobrol mereka ngajak ngobrol dulu. Kemudian saya minta satu contoh ya, teman mau mengajarkan juga. Dan jarang teman-teman seperti Pak bilangnya mau mengajarkan teman bisa pas. Kemudian dia kesulitan metode. Dan sering terjadi diskusi seperti itu. Saya tanya teman saya memang kelebihan dia sama pada saat itu karena kan kumpul di serumpun. Pagi, sore, siang, malam kan kelebihannya di situ. Sehingga apa yang terjadi masalah di sana itu saya mau ngajak segera dapat memahami bahasanya. Artinya dan sering terjadi diskusi keluarga. Dan memang kelebihan biasanya yang bisa terjadi karena kan kumpul terjalin begitu luar biasa. Pagi, sore, siang, malam itu kumpul. Kelebihan saya ini keluargaannya lebih sehingga apa yang terjadi masalah di sana pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Jadi bolehkan Pak saya melanjutkan kasih kita mulai ya. Pak Eko saya ingin bertanya ya. Ini sudah luar biasa sekali ya, walaupun kepulauan tapi sudah luar biasa ini. Kamu berarti kalau mau ikut Terima kasih. Bagaimana Bapak dapat efektif dalam pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Pemahaman karakter. Pemahaman karakter itu termasuk tantangan, hambatan, tapi ketika kita bisa melewatinya itu sangat luar biasa. Ketika kita memahami karakter sekitar kita, guru-guru kita, siswa kita, orang tua siswa, masyarakat, ketika kita pahami benar karakter mereka, maka apa yang kita lakukan pada mereka, maka mereka akan sangat tertolong menerima. Contoh, saya waktu pertama kali masuk di SMP Negeri 4 Jasa 2016, itu Android sudah masif di masyarakat. Anak yang nggak pakai baju, anak pakai baju, anak yang usia 2 tahun, yang 17 tahun, 50 tahun, semuanya pegang Android. Padahal di sana belum ada jaringan.
saat 2016. 2016. Pertanyaan diri saya, teknologi ini untuk apa bagi mereka? Kedua, ketika jaringan masuk, bagaimana dampaknya ke masyarakat? Ketika masyarakat dibekali apapun, kalau orang yang bekerja senjata nggak tahu cara menggunakan senjatanya kan bahaya, semua orang ditembak dengan itu. Jadi itu tantangan luar biasa bagi saya saat itu. Kemudian apa yang saya lakukan? Karena begitu masifnya satu desa sudah mereka memiliki satu teknologi yang dalam tanda petik ketika mudah dilakukan dengan benar, dampaknya akan sangat luar biasa. Maka dari pengalaman saya selaku kepala sekolah juga, saya coba analisa dari satu bentuk teknologi Android ini kekuatannya di mana, kelemahannya apa ya, kemudian ancamannya apa, ada nggak peluang di dalamnya. Ketika saya baca kekuatannya bahwa masif 90% peserta didik saya punya Android, itu adalah bentuk kekuatan yang saya miliki, modal dasarnya. Tapi kelemahannya ketika saya nggak bisa memanfaatkan ini, maka sekolah saya tidak ada bedanya dengan HW, Los Angeles dan sebagainya nantinya. Termasuk ancamannya bisa. Tapi ada peluang. Ketika kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka pembelajaran akan terbantukan luar biasa. Maka yang saya baca adalah peluangnya. 2016 sampai 2020 saya belum punya PNS dan belum punya P3K. Disinilah yang menurut saya membuka peluang itu. Bagaimana caranya saya bisa mengajar di satu kelas, bisa mengontrol kelas yang lain dengan teknologi ini. Akhirnya saya buat yang namanya Learning Management System sederhana sebelum adanya COVID dulu itu. LMS sudah saya buat. Luar biasa. Karena saya sendirian, hanya kita itu teman saya. Jadi dengan menggunakan LMS saya bisa ngontrol kelas 1, kelas yang lain ketika saya berada di kelas yang lainnya. Luar biasa loh Pak Eko. Kemudian Pak Eko, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari pengambilan keputusan? Karakter Ketika ini, kita sudah bisa menguasai karakter mereka, memahami karakter mereka, maka programnya sudah sangat mudah. Seperti contoh yang tadi ya, penggunaan teknologi di daerah kepulauan itu ya benar. Memahami karakter memang nggak mudah. Kita harus intens bergaul dengan mereka, komunikasi dengan mereka. Minimal ya setiap malam cangkruk mobil bareng dengan masyarakat, memahami karakter-karakter tadi. Kemudian Pak Eko, apakah Pak Eko itu memiliki pada saat menghadapi kasus-kasus dilema etika itu, apakah ada jadwal tertentu atau untuk menyelesaikan kasus itu, atau mungkin langsung sudah ayo langsung diselesaikan saat itu juga? Saya memang karakter orangnya nggak pernah senang dengan diri. Mengambil pekerjaan, mengambil waktu, mengambil apapun. Ketika saat ini yang saya hadapi apa yang harus selesai, apapun itu. Jadi ketika dalam kegiatan di lapangan ada permasalahan, nanti saya selesai. Jadi langsung ya. Betul. Contoh, pas saya pulang ke sini, Iya betul. di sana ada masalah. Iya. Nah, jadi saya minta kalaupun mengendal sementara saya berangkat ke sana. Jadi Pak Eko sudah bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Kalau memang di kepulauan kita enggak berkomunikasi dengan mereka, itu kita kesulitan. Apalagi notabene waktu belum ada guru anak saya sendiri. Kedua, sekarang ada PNS P3K, mereka adalah mayoritas orang-orang sini semua. Oh iya. Nah, sehingga mau
iya mereka ikut menjaga sekolah itu dengan sebaik. Luar biasa ini. Kemudian Pak Eko, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Eko dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Pengalaman. Jadi saya itu masuk ke Kaliangat itu tahun 94 di SMP Negeri 1 Kaliangat. Tahun 95 mendapat kepercayaan dari sekolah sebagai asisten kurikulum, sebagai asisten kesiswaan, terus sebagai panitia ini, panitia itu, dan seterusnya. Nah, setiap kali saya mendapat kepercayaan dari sekolah, itu saya manfaatkan benar-benar. Dalam artian apa? Saya pelajari. Ketika saya ditunjuk sebagai asisten kurikulum, apa saja asisten kurikulum? Tugasnya apa? Tujuannya kemana? Produknya apa? Itu saya pahami. Dan itu saya lakukan terus-menerus. Nah, dengan pengalaman seperti itulah, sehingga ketika saya menemukan permasalahan, sebenarnya permasalahan itu nggak jauh beda antara satu dengan yang lain. Seperti halnya kalau kita sudah punya katalog, katalog penyelesaian masalah. Jadi kalau masalah ini arahnya ke sini sih. Katalog B arahnya ke sini sih. Jadi seperti itu. Jadi pengalaman lah yang mencoba membawa saya untuk seperti itu. Pengalaman itu menjadi kunci ya Pak Eko, untuk menyelesaikan permasalahan walaupun. Dan tidak pernah mengeluh. Saya di SMP Kaliangat, dan kebetulan kepala sekolahnya Bu, itu kan Pak Abul. Pak Abul waktu tahun 2015 dia selaku Wakasek, saya sudah lolos ke STP, tapi saya belum diangkat. Saya tidak memegang pembantuan di pengelolaan sekolah. Saat itu SMP Kaliangat ditunjuk untuk melaksanakan akreditasi sekolah. Nah, walaupun Pak Abul Wakasiknya, Pak Abul sebagai ketua koordinator akreditasinya, saya bukan apa-apa, tapi saya tahu bahwa sekolah saya saat ini harus akreditasi. Maka di situ secara personal saya persiapkan semua perangkat akreditasi yang dibutuhkan. Instrumennya apa, materinya apa, bahannya apa, produknya apa, bukti fisiknya apa, itu sudah saya kumpulkan. Jadi ketika Pak Abul mengalami kesulitan, pada saat itu kepala sekolahnya Pak Tomo, Pak Abul menganggap Pak Tomo tidak bisa melakukan apapun dengan akreditasi. Kemudian Pak Tomo komunikasi dengan saya sebagai guru senior, saya sudah punya semua yang saya berikan. Jadi artinya kepekaan terhadap lingkungan itu sudah terpupuk dari pengalaman-pengalaman saya miliki. Sebenarnya terbawa sampai sekarang ya Pak ya. Iya, sangat luar biasa Pak. Teman ini yang terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Pak Eko petik dari pengalaman Pak Eko selama ini dalam mengambil keputusan, terutama untuk dilema etika ini? Ketika kita paham orang lain, ketika kita paham karakter orang lain, ketika saya bisa memerankan diri saya sebagai bodyguard, maka yang muncul pada diri saya adalah saya bisa menggambarkan bagaimana kesulitan saya dan apa yang saya inginkan. Dalam tanda petik, artinya gini, ketika kita paham karakter seseorang, maka kita secara nggak langsung kita memahami kebutuhan orang itu apa. Sehingga komunikasi yang kita lakukan juga tidak akan insya Allah menyakiti orang itu. Dan keputusan yang diambil insya Allah menegakkan semua pihak. Seperti itu. Iya. Luar biasa ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Eko, dan ini juga pengalaman bagi saya juga, ini sharing ini juga pengalaman bagi saya. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Mila, apa kabar? Alhamdulillah baik. Maaf mengganggu ya, mengganggu aktivitas Bu Mila. Oh, enggak sama sekali. Oke, tujuan saya ke sini ini, saya ini melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Nah, Bu Mila kan pimpinan kepala sekolah nih di PAUD. Insya Allah. Oke, boleh ya saya tanya-tanya sedikit. Semampu saya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bu Mila dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral? Saya coba untuk berbagi pengalaman ini ya, Iya, Bu Rika. iya. Berarti saya tuh lebih paham dari Bu Rika. Ya, selama ini kebetulan saya sudah menjalani kewajiban saya sebagai kepala sekolah itu kurang lebih 10 tahun. Tentunya banyak problem-problem di tenaga pendidik yang pernah saya alami dan saya hadapi. Ya, pertama cara saya mengidentifikasi yaitu saya mengumpulkan data dari beberapa tenaga pendidik sejawat gitu ya, teman sejawat. Kemudian setelah saya kumpulkan data dan saya menimbang berat gandingannya itu, kemudian saya mencoba untuk berbicara dari hati ke hati terkait oknum yang sedang mengalami problem. Kemudian setelah saya ajak komunikasi, baru saya akan menghadirkan dengan siapa oknum itu terlibat. Begitu, kurang lebih begitu. Berarti setelah Ibu Mila mengajak Ibu itu berbicara gitu ya, anggaplah seseorang itu berbicara, kemudian Bu Mila mengidentifikasikan gitu ya bahwa ini masuk dilema etika atau masuk ke bujukan moral begitu ya. Oke ya. Kemudian untuk berikutnya, selama ini bagaimana Bu Mila menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Mila, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gimana Bu Mila selama ini? Ya, sebenarnya saya mengalir saja ya Bu Rika. Pertama, tentunya ada tata tertib untuk tenaga pendidik gitu. Setelah poin-poin di tata tertib itu sudah kami saling sharingkan, kami saling pertimbangkan, karena tata tertib itu dibuat atas keputusan bersama. Jadi sama-sama mau, sama-sama tidak keberatan itu dalam menjalankan tata tertib tersebut. Namun jika ada sesuatu yang tidak bisa terlaksana biasanya tidak semua tenaga pendidik seperti itu. Hanya ada satu dua, ya terpaksa tata tertib itu kan dibuat karena terjadinya pelanggaran. Jadi kami harus memperbarui tata tertib itu dari tahun ke tahun, karena masalah dari tahun ke tahun itu tidak akan sama. Ya, jadi harus ada inovasi tata tertib dari situ kurang lebihnya. Berarti ini ya mengumpulkan fakta-fakta itu, kemudian dicari apakah ini melanggar peraturan atau tidak gitu ya. Setelah itu kalau ternyata dari tata tertib kesepakatan itu ternyata ada perkembangan atau perubahan, itu akan disepakati bersama untuk mendapatkan peraturan yang baru. Begitu betul, ya. Betul. Iya, baik, terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Mila lakukan selama ini? Langkah-langkah step by stepnya Bu Mila dari tadi yang pengambilan keputusan, terus apalagi yang dilakukan Bu Mila setelah itu sampai akhirnya tercipta suatu pengambilan keputusan. Iya. Jadi sebelumnya kami selalu mengutamakan musyawarah untuk suatu masyarakat yang buruk. Jadi setelah kami duduk bareng, sharing, terus juga menyampaikan peraturan yang pernah kita buat bersama, begitu. Jadi kami sampaikan lagi. Kemudian apakah ada kendala di situ teman-teman sehingga bisa
melanggar peraturan yang kita sudah buat bersama, yang sudah kita sepakati bersama. Nah, di situ nanti akan ada jawaban dari masing-masing guru, itu akan berbeda jawabannya, gitu. Nah, di situ akan kami tampung, kemudian kami timbang lagi apa alasan dari masukan tersebut. Jadi setiap pendapat itu harus ada alasan yang menguatkan, gitu, Bu Rika. Jadi kami tidak hanya menerima pendapat seseorang dalam suatu forum, tapi juga harus dikuatkan dengan alasannya, gitu. Jadi di sana saya harus berperang antara perasaan dan peraturan. Iya betul. Iya, itulah dilema etika ya. Betul. Bu Rika. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mila anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang tadi, yang kasus-kasus dilema etika ini? Iya. Jadi sebelum itu tergantung berat ringannya permasalahan ya sebenarnya. Mulai dari yang ringan dulu ya Bu Rika. Iya. Kalau mulai dari yang ringan itu biasanya saya lebih senang duduk bareng. Jadi ada suatu tenaga pendidik yang bermasalah, itu akan saya dekati. Sampai sejauh mana perasaannya dalam menjalankan kewajibannya, gitu, Bu Rika. Jadi di situ saya mencoba untuk mendalami dan memahami bahwa karakter guru satu sama lain itu berbeda. Jadi ada yang bisa kita menggunakan peraturan, ada juga yang bisa menggunakan perasaan, dan juga ada juga yang bisa dilakukan dengan istilahnya apa ya, pendekatan yang lebih spesifik lagi, gitu, Bu Rika. Kalau sudah masuk yang berat, tadi ringannya ya, sekarang yang beratnya gimana? Kalau yang berat, saya biasanya melibatkan stakeholder. Stakeholder pendidikan. Pertama kali yaitu setelah teman sejawat, kemudian saya libatkan wali murid yaitu komite. Setelah ketua komite, saya libatkan ketua yayasan. Tapi sebelumnya saya tuh lebih sharing dulu kepada teman sejawat saya. Saya lebih sharing ke kepala sekolah, lembaga lain. Biasanya kan juga sering mengalami problem. Nah, di situ kami saling berbagi ilmu bagaimana cara menghadapi tenaga pendidik yang demikian, seperti itu, disesuaikan yang ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk yang kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa saja, Bu Mila, yang selama ini Bu Mila hadapi? Tantangannya yaitu lebih ke saya pribadi, ya. Jadi ketika saya membuat satu peraturan yang itu tidak direspon dengan baik dengan tenaga pendidik, maka di situ saya harus benar-benar menjaga, mengkontrol emosi saya. Kemudian saya harus bisa berpikir jernih untuk kebaikan bersama, tidak lagi tentang perasaan saya pribadi, begitu. Tapi saya lebih memikirkan bagaimana kebaikan kita ke depan. Jadi ketika kita bekerja teamwork, kita itu tidak bisa mengedepankan ego pribadi. Ya, betul. Jadi tantangannya itu dari diri sendiri. Diri sendiri. Bagaimana mengelola emosi, betul, gitu ya. Betul. Oke. Kemudian apakah Bu Mila itu memiliki sebuah jadwal atau dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau apakah langsung menyelesaikan saat itu juga misalkan terjadi kasus dilema etika ini? Iya. Kalau saya pribadi itu fleksibel, Bu Rika. Jadi bisa kita lihat dulu permasalahannya. Jika itu dirasa urgent, maka harus segera agar tidak melebar. Tapi jika itu masih bisa ditunggu atau ditunda dengan waktu yang tepat, misal
kita sama-sama dalam keadaan emosi, maka itu tidak baik jika kita Ya. meskipun itu dalam bentuk musyawarah, itu tidak akan terjadi komunikasi yang baik. Jadi itu saya hindari. Jadi terutama saya sendiri, saya harus meredam emosi saya dulu sampai terkontrol, baru dan lihat lingkungan. Jika sudah mendukung suasananya, baru saya pertemukan. Tapi di saat itu sudah urgent, maka saya bismillah harus bisa. Ya, betul. Berarti memang butuh ini ya, semacam harus mengikuti perkembangan dari ini juga ya. Kalau ada masalah, kalau memang sudah harus diselesaikan saat itu juga harus segera gitu ya. Bagaimana memanage-nya berarti ya. Betul, mereka. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mila dalam mengambil keputusan-keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Ya. Pertama, saya sangat terbantu oleh tenaga pendidik yang di lingkungan saya, kan tidak semua yang bermasalah. Nah, jadi teman-teman pendidik ini yang sangat membantu saya, baik itu dari segi masukan maupun motivasi pada saya sendiri gitu untuk membuat satu keputusan. Kemudian yang kedua, otomatis ketua komite, karena kami setiap ada permasalahan pasti meminta masukan dari stakeholder tersebut. Terus kemudian baru kami melibatkan yayasan jika dirasa kami tidak mampu gitu, atau butuh masukan yang lebih dari kapasitas kami, maka kami melibatkan ketua yayasan. Kemudian juga kami libatkan stakeholder lain yang terkait dengan pendidikan, yaitu dinas pendidikan. Berarti dari dulu ya, dari rekan dulu ya, rekan sama guru, terus mungkin sahabatnya Bu Mila, kemudian baru melangkah ke yang step by step ke atas. Betul. Oke, ini yang terakhir ini Bu Mila ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Mila petik dari pengalaman selama ini Bu Mila dalam mengambil keputusan, terutama untuk dilema etika ini? Iya. Ini sangat pelajaran buat saya ya, pengalaman-pengalaman yang sudah itu, maka saya pribadi mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Jadi ini merupakan proses pendewasaan lembaga, khususnya saya pribadi dalam membuat satu keputusan yang harus bijaksana, meskipun itu istilahnya bertentangan dengan keinginan pribadi. Kadang ya Bu Rika manusiawi ya, karena setiap manusia mempunyai keinginan dan prinsip yang berbeda begitu. Ya di situ saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Jadi ketika saya menemukan suatu masalah, saya tidak langsung terombang-ambing seperti itu Bu Rika. Jadi pengalaman ya, jadi pengalaman untuk pembelajaran berikutnya gitu. Betul, ya. Ya baik, terima kasih Bu Mila, terima kasih atas waktunya. Dan ini sudah wawancarin saya banyak sekali pengalaman nih dari Bu Mila. Terima kasih banyak. Dan silahkan lanjutkan aktivitas kembali Bu Mila, dan mohon maaf juga saya sudah mengganggu Bu Mila. Enggak sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.